Pernahkah kita membayangkan sumber energi terbesar di bumi ini sebenarnya telah menyinari kita setiap hari secara cuma-cuma? Ya, itulah matahari. Energi matahari atau tenaga surya adalah sumber daya yang tak terbatas, ramah lingkungan, dan kini semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Hari ini kami akan membahas lebih dalam tentang tenaga surya, mulai dari apa itu tenaga surya, bagaimana cara kerjanya, hingga mengapa sumber energi ini menjadi harapan besar bagi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana sinar matahari bisa diubah menjadi listrik, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu energi listrik. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik, terutama melalui konduktor, seperti kawat tembaga. Energi ini sangat fleksibel dan mudah dialirkan, sehingga menjadi salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan di dunia. Listrik bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari pembangkit tenaga air, uap, batu bara, hingga yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya. Dengan memahami konsep dasar energi listrik, kita bisa lebih menghargai pentingnya inovasi dalam menghasilkan listrik dari sumber-sumber yang berkelanjutan, seperti tenaga surya. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Peran energi listrik bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rumah tangga. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu, peralatan elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci, kompor listrik, dan lain-lain, serta mengisi daya perangkat seperti ponsel dan laptop. 2. Pendidikan. Listrik memungkinkan penggunaan komputer, proyektor, internet. 3. Kesehatan. Untuk mengoperasikan peralatan medis seperti mesin X-ray, ventilator, inkubator, dan lampu bedah. 4. Transportasi modern. Digunakan dalam sistem transportasi seperti kereta listrik, mobil listrik, dan pengisian daya kendaraan listrik. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama ada panel surya atau solar panel, menyerap cahaya energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik arus searah melalui sel fotovoltaik. Lalu, solar charge control atau pengontrol pengisian, opsional terutama untuk sistem dengan baterai, mengatur tegangan dan arus dari panel surya ke baterai agar tidak overcharge atau over discharge. Lalu, inverter, mengubah arus listrik searah dari panel surya menjadi arus bolak-balik yang dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga. Lalu, terakhir baterai atau battery bank. Jika menggunakan sistem off-grid atau hybrid, menyimpan energi listrik untuk digunakan saat malam hari atau saat tidak ada sinar matahari. Tahapan transmisi dan distribusi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya berskala besar. Pertama, solar farm. Di sini ribuan panel surya dipasang di area yang luas dan terbuka, supaya bisa dapat sinar matahari maksimal. Nah, tiap panel ini punya sel fotovoltaik yang tugasnya menangkap cahaya matahari dan mengubahnya jadi listrik arus searah atau DC. Tapi hasil listrik ini tergantung juga dari seberapa kuat cahaya mataharinya dan sudut miring panelnya. Kedua, inverter skala besar. Listrik DC tadi dikumpulkan dan dikonversi jadi listrik arus bolak-balik atau AC pakai alat yang namanya inverter. Inverter ini otomatis menyesuaikan tegangan dan frekuensi agar sesuai dengan standar listrik nasional, biasanya 220 volt dan 50 Hz. Ketiga, transformator step up. Setelah jadi AC, tegangan listriknya masih rendah, jadi harus dinaikkan. Proses ini dilakukan pakai trafo step up, misalnya dari 400 volt ke 20.000 sampai 150.000 volt. Tujuannya agar listrik bisa ditransmisikan jauh tanpa banyak kehilangan daya. Keempat, jaringan transmisi tegangan tinggi. Listrik bertegangan tinggi ini kemudian disalurkan lewat jaringan kabel khusus yang ditopang tiang-tiang tinggi menuju gardu induk. Sistem ini juga dilengkapi proteksi supaya jaringan tetap stabil dan aman. Kelima, gardu induk dan transformator step down. Setelah sampai di gardu induk, listrik tadi diturunkan lagi tegangannya. Bisa dari 150 kV jadi 20 kV atau bahkan sampai 380 volt tergantung siapa yang akan pakai. Nah, yang terakhir ada jaringan distribusi ke konsumen.
Listrik dari gardu ini kemudian disalurkan ke rumah-rumah, kantor, sampai ke industri besar. Rumah biasanya pakai 220 volt, gedung perkantoran 380 volt, dan industri bisa pakai sampai 20 kV atau lebih. Nah, supaya aman, tiap jalur juga dipasang pengaman seperti MCB, fuse, dan relay. Adapun berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dalam energi surya. Yang pertama, energi ramah lingkungan. Proses produksi listrik dengan energi surya tidak mengeluarkan gas emisi karbon selayaknya batu bara. Oleh sebab itu, polusi yang dilepaskan ke atmosfer akan jauh berkurang ketika semakin banyak orang yang beralih ke energi matahari. Suhu bumi dapat ditekan dan pemanasan global dapat dikurangi. Selain itu, eksploitasi batu bara sebagai bahan bakar fosil dapat berkurang juga. Yang kedua, energi yang terbarukan dan sangat melimpah. Energi surya yang diperoleh dari matahari ini diyakini tidak akan habis dalam waktu dekat selama matahari belum mati. Kematian bintang terbesar di galaksi Bima Sakti pun diprediksi masih jutaan tahun lagi. Energi panas yang dipancarkan oleh matahari akan tetap tersedia hingga ratusan tahun mendatang. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan energi surya, meskipun kita terus-menerus mengonsumsinya. Yang ketiga, sumber energi gratis. Jika kita memproduksi listrik dengan bahan bakar fosil seperti batu bara, kita memerlukan biaya yang besar untuk menambang atau membeli batu bara. Namun, jika menggunakan energi surya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membelikan energi panas tersebut. Adapun berikut beberapa kekurangan dalam energi surya. Yang pertama, membutuhkan area yang lapang. Semakin banyak panel surya yang dipasang, semakin banyak pula energi surya yang dapat diserap. Itulah sebabnya, jika kita membutuhkan daya listrik yang besar, maka kita membutuhkan panel yang lebih banyak. Dan hal tersebut menuntut ruang pemasangan yang lebih luas juga. Ruang untuk pemasangan panel surya harus terbebas dari tutupan apapun yang menghalangi sinar matahari. Tempat-tempat yang umumnya digunakan untuk pemasangan panel surya adalah atap bangunan atau lahan luas yang bebas dari bayangan. 2. Bukan merupakan energi yang kontinu. Meskipun sebenarnya matahari tidak pernah berhenti bersinar dan memancarkan panasnya ke bumi, rotasi bumi menyebabkan sinar matahari tidak diterima setiap waktu. Saat cuaca sedang mendung, energi surya tidak dapat diserap secara optimal. Itulah sebabnya energi matahari masih banyak dilakukan karena masa produksinya terbatas hanya saat siang hari dan terik. 3. Membutuhkan biaya untuk pemasangan panel surya. Energi surya memang dapat diperoleh secara gratis dari sinar matahari setiap harinya sepanjang tahun di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan panas tersebut dan mengubahnya menjadi energi listrik, dibutuhkan instalasi khusus. Instalasi inilah yang menuntut biaya pemasangan dan pengadaan alat karena menggunakan bahan dan perangkat khusus. Dampak energi matahari bagi lingkungan. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Menggunakan tenaga surya merupakan langkah awal menuju ramah yang mandiri dalam hal energi. Energi surya merupakan alternatif yang bagus untuk pembakaran bahan bakar fosil yang mencemari udara, karena membantu mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi yang tidak terbarukan. 2. Rendahnya risiko masalah kesehatan manusia. Paru-paru yang lebih bersih dan sehat dihasilkan dari menghirup udara yang lebih bersih. Menurut Badan Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan AS, peningkatan kualitas udara dapat meningkatkan kesehatan manusia. Selain itu, hal ini dapat menyelamatkan lebih dari 25.000 jiwa. 3. Mengurangi penggunaan air. Jika suatu sumber energi tidak memerlukan bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, kemungkinan besar sumber energi tersebut bergantung pada air, baik tenaga air maupun tenaga nuklir, menggunakan banyak air untuk menghasilkan listrik. Bendungan yang dibangun untuk mengatur aliran air dan pembangkitan energi dapat merusak ekosistem di area tersebut. Namun, panel surya memanfaatkan tenaga matahari untuk menghasilkan energi.
tanpa menggunakan air atau merusak lingkungan. 4. Bantuan dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Menghirup udara bersih menjadi semakin sulit karena polutan dan CO2 terus-menerus dilepaskan ke atmosfer. Jumlah panas yang diserap oleh planet kita akan meningkat seiring dengan jumlah karbon yang tersimpan di atmosfer. Akibatnya, iklim di berbagai wilayah akan terus terpengaruh, dengan beberapa wilayah mengalami pemanasan atau pendinginan yang hebat, serta peningkatan badai dan pola cuaca yang tiba-tiba dan mematikan. Contoh pembangkit listrik yang ada di Indonesia salah satunya yaitu PLTS Terapung Cirata. PLTS Terapung Cirata adalah pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun di atas permukaan air Waduk Cirata, yang membentang di 3 wilayah Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Proyek ini sangat istimewa karena merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Pembangkit ini memiliki kapasitas 145 MW peak, yang artinya dalam kondisi optimal, PLTS ini bisa menghasilkan listrik hingga 145 MW, yang cukup untuk memberi pasokan listrik ke puluhan ribu rumah. Total luas PLTS terapung sekitar 200 hektar dari permukaan waduk. Luas total Waduk Cirata sekitar 6.200 hektar. Jadi, area yang digunakan hanya sekitar 3% dari total waduk, sehingga tidak mengganggu fungsi waduk utama. Panel-panel surya dipasang di atas pelampung khusus, jadi tidak mengganggu fungsi waduk sebagai sumber air dan pembangkit listrik tenaga air yang sudah ada sebelumnya. Salah satu kelebihan dari PLTS terapung ini adalah tidak membutuhkan lahan darat, jadi bisa menghemat ruang. Selain itu, panel yang mengambang di atas air bisa membantu mengurangi penguapan air dari permukaan waduk. Proyek ini merupakan kerjasama antara PLN Nusantara Power dan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab Masdar. Dibangun sejak tahun 2021 dan mulai beroperasi pada akhir 2023. PLTS ini juga jadi bukti nyata komitmen Indonesia menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Selain manfaat energi, proyek ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan bisa jadi contoh pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan.